Jika Anda memilih untuk berbicara dengan penerbit, maka Anda akan memasuki antarmuka obrolan, dan jika Anda mengirim pesan ke pihak lain akan segera menerimanya. Jika Anda memilih untuk membeli secara langsung, maka sistem akan langsung mengirimkan cryptocurrency senilai 300 juta ke e-wallet pihak lain, dan pembayaran dilakukan dengan nilai tukar waktu nyata. Jika, setelah berkomunikasi dengan pihak lain, harga baru dinegosiasikan, seperti 100 juta dolar. Kemudian penjual informasi akan mengubah harga di latar belakangnya, dan pembeli hanya perlu membayar setelah pihak lain mengubah harga untuk menyelesaikan transaksi. Seluruh proses dan logika transaksi sebenarnya mirip dengan transaksi pedagang dan pembeli situs e-commerce. Tama kembali ke halaman beranda perangkat lunak dan mencoba mencari namanya di bilah pencarian, tetapi tidak ada informasi terkait dirinya. Dia juga mencari nama ayahnya, tetapi tidak ada hasil juga. Tama hanya bisa sedikit kecewa. Namun, setelah dipikir-pikir, ayahnya telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu, dan jaringan intelijen Yoshua baru beroperasi selama beberapa tahun. Jadi wajar jika tidak ada informasi tentang ayahnya di dalamnya setelah bertahun-tahun. Meskipun jaringan intelijen ini tidak memiliki cara untuk memberikan bantuan untuk mengetahui kebenaran tentang penyebab kematian orang tua, tetapi untuk masa depan mereka untuk memimpin keluarga Renza ke dunia, tetap harus sangat bermanfaat. Selama 2 hari berikutnya, sejumlah besar antek Johan terkonsentrasi di bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Mereka melakukan berbagai penyamaran dan diam-diam memotret semua orang asing yang memasuki Jakarta dalam 2 hari terakhir dan kemudian merangkum foto-foto itu ke Devano. Lebih dari 10 tentara dari Cataclysmic Front bersembunyi di dekat pabrik JX Pharmaceuticals atau BW Pharmaceuticals, menyaring setiap orang mencurigakan yang muncul di sini. Namun, setelah sampai di Jakarta, Junte dan rombongan tidak langsung pergi ke sekitar BW Pharmaceutical. Mereka pertama-tama menyewa sebuah villa di pinggiran Jakarta dan menunggu pihak Amerika menggunakan saluran khusus untuk memberi mereka instrumen dan peralatan yang dibutuhkan untuk berbagai eksperimen. Pada saat yang sama, demam BW Renewing Pill terus meningkat. Karena penelitian dan pengembangan terbalik tidak berhasil, maka Amerika tidak berani menentang kesepakatan yang dicapai antara James dan Tama. Oleh karena itu, Mayo Center tetap merilis perubahan fisik Yo setiap hari kepada publik setelah meminum pil peremajaan. Selain itu, 4 pasien lain yang menerima BW Renewing Pills, setelah nama dan identitas mereka disembunyikan, proses pengobatan dan hasil mereka juga dibebaskan. Keempat pasien kanker stadium akhir ini, setelah menerima BW Renewing Pills, kondisi kesehatan mereka terus membaik dan tanda-tanda vital mereka terus stabil, dan kemanjuran mereka yang luar biasa membuat dunia semakin menghormati BW Renewing Pills. Pada saat yang sama, BW Pharmaceutical juga terbuka untuk aplikasi uji coba gratis domestik. Jumlah uji coba gratis yang dibuka di negara ini adalah 100 orang. Lagi pula, FDA menghabiskan 100 miliar untuk mendapatkan hanya 20 kotak pil. Kali ini, BW Pharmaceuticals sebenarnya akan mengeluarkan lebih dari 600 kotak di negara ini untuk mempromosikan uji coba gratis. Berita ini keluar, dan segera membuat orang-orang di negara itu memuji BW Pharmaceuticals. Persyaratan aplikasi BW Pharmaceuticals kali ini ditulis dengan sangat jelas. Harus pasien yang memenuhi definisi klinis terminal untuk mengajukan obat uji coba. Cara memilih 100 orang ini perlu melakukan kebijakan poin yang sangat rinci dan sempurna. Kebijakan poin ini ditentukan oleh kombinasi faktor. Ini termasuk status pendidikan pasien, penerimaan pasien dari berbagai pujian, catatan kriminal pasien, situasi keuangan aktual keluarga pasien, anggota keluarga pasien, yang semuanya memiliki dampak signifikan pada poin. Secara teoritis, pasien dengan pendidikan tinggi, kualitas tinggi,
tidak ada catatan kriminal, berulang kali dipuji tetapi keluarga miskin, dan pada saat yang sama di tahun-tahun muda dan kuat mereka, dengan tua dan anak-anak kemungkinan besar akan dipilih. Tama juga sangat jelas, jadi lakukan penyaringan, dan mungkin tidak 100% adil. Pendidikan tinggi, kualitas tinggi, tidak ada catatan kriminal ini, kita dapat memahami, bagaimanapun juga, dari orang-orang seperti itu, kontribusi kepada masyarakat serta nilainya secara alami lebih besar, dan dari konsep moral tradisional Tiongkok, orang baik yang hidup lebih lama adalah yang paling wajar. Hal ini menyebabkan diskusi tentang mengapa itu ditentukan untuk orang miskin. Ada banyak orang di internet yang mengajukan pertanyaan, apakah tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi orang-orang dari keluarga kaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Tama menyiapkan sebuah paragraf dan meminta Kadir mempublikasikannya ke akun mikro resmi BW Pharmaceutical. Ayat tersebut berbunyi, pasien kanker stadium akhir yang sama, mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, dari deteksi penyakit hingga perkembangan stadium akhir, dapat memakan waktu 10 tahun. Tetapi mereka dengan kondisi ekonomi yang buruk, dari deteksi penyakit hingga perkembangan stadium akhir, mungkin hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Dengan kata lain, pasien dengan kondisi ekonomi yang baik memiliki siklus bertahan hidup yang lebih lama di masa lalu. Oleh karena itu, kami lebih suka jika kesempatan terbatas ini diberikan kepada pasien dari keluarga miskin, sehingga mereka dapat hidup lebih lama dan dapat mengambil lebih banyak untuk keluarga mereka. Setelah kata-kata ini dikirim, Debu akhirnya menyelesaikan diskusi opini publik tentang mengapa orang kaya tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba BW Renewing Pill. Untuk memastikan bahwa sejauh mungkin tidak ada situasi di mana pasien melewati pemeriksaan dan orang itu tidak ada lagi, Tama meminta Kadir harus melakukan semua audit dalam waktu seminggu. Sementara daftar besar akan dipublikasikan, dan setelah seminggu, 100 pasien terpilih akan diizinkan untuk mulai meminum BW Renewing Pills. Segera setelah itu, dari Teluk Aden, yang akhir-akhir ini gelisah, tiba-tiba muncul berita besar lainnya. Pasukan bajak laut Teluk Aden dalam satu gerakan terpadu, pada hari yang sama membajak 6 kapal kargo. Berita itu keluar dan mengejutkan dunia. Termasuk Tama, adalah yang pertama, ia menerima dorongan media berita utama. Perompak Teluk Aden membajak kapal kargo dengan cara yang sangat sederhana dan brutal, tidak lebih dari penggunaan speedboat untuk mencegat kapal kargo yang bergerak lambat, dengan berbagai senjata untuk menghalangi satu sama lain untuk menyerah. Dan kemudian naik semua kru di bawah kendali, dan kemudian membawa kapal ke pangkalan mereka, menunggu pemiliknya mendapatkan uang tebusan. Kali ini, ketika mereka membajak beberapa kapal lain, mereka mendapat perlawanan dari personel keamanan internasional, dan kedua belah pihak menderita korban jiwa. Namun, hanya proses pembajakan kapal Prosper Wing dengan 20.000 kontainer yang sangat lancar. Karena seluruh Prosper Wing menunjukkan perlawanan yang hampir kecil, hanya beberapa awak dengan senjata air bertekanan tinggi yang menunjukkan beberapa semprotan simbolis dari kolom air bertekanan tinggi. Setelah perompak menembakkan pistol, kru menjadi takut dan menghentikan pistol air. Selanjutnya, para perompak berhasil menaiki kapal barang, senang mengetahui bahwa pemilik kapal Sayap Sejahtera terlalu pelit, bahkan tidak menyewa petugas keamanan. Jadi, mereka dengan gembira menguasai seluruh lusinan awak kapal. Segera setelah itu, Sayap Sejahtera mulai mengubah arahnya dan menuju ke markas mereka. Sayap Sejahtera baru saja berbelok ke arah gerombolan perompak yang ingin membajak berita keberhasilan, melaporkan kepada pemimpin mereka. Pemimpin mendengar bahwa pembajakan kapal kargo yang sukses dengan hampir 20.000 kontainer, tentu saja, senang, mengira mereka telah menangkap ikan besar.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.